pada tanggal 24 Juni 1977. Beliau adalah pengajar di Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 2 Amuntai. Jadi nanti kami persilahkan langsung Pak Muhammad Yunus untuk menyampaikan materi yang pada hari ini adalah menyampaikan materi melakukan pekerjaan untuk SKKMI nomor 340 tahun 2013, yaitu melakukan persiapan pekerjaan lapangan dengan pokoknya adalah gambar rencana dan spesifikasi teknis terkait dengan pekerjaan struktur diperiksa kelengkapannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Muhammad Yunus untuk menyampaikan materinya. Maka kita akan menemukan kalau itu ada pintu berarti ada rencana pintu dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa dikatakan Dina itu yang pertama punya dimensi atau ukuran. Kemudian letak pintu dan jendela. Ya, letak pintu dan jendela. Kalau pintu di ruang tamu itu sebaiknya buka kemana, Mas Dada? Kemudian ada perbedaan tinggi lantai, mulai dari teras masuk ke rumah ya, berapa plus minusnya, ya, berapa minnya, berapa plusnya, ya supaya nanti karena gambar ini sekali lagi di shop drawing adalah sebagai tadi kitabnya, sebagai petunjuknya orang lapangan untuk mendirikan fisiknya. Kemudian sekalian dipakai sama sekali sampai belakang, sehingga pelaksana itu sudah punya gambaran, oh nanti akan bentuk mukanya seperti ini. Bisa dikatakan tampak itu kalau memenuhi syarat yang pertama, bentuknya itu sudah terlihat model bangunannya ya, dari pintunya, jendelanya, atapnya ya, ketinggiannya dan seterusnya. Kemudian bentuk atap, apakah banyak nggak ada, pondasi sudah berdiri, nanti akan membuka pondasi akan rusak. Jadi di sini jelas posisinya di mana, ya untuk air kotornya, posisi air bersihnya di mana. Mulai instalasi. Kemudian instalasi listrik, ya, untuk instalasi listrik dalam. Ya, kalau rumah biasa saya pakai pondasi dangkal. Ya. Next. Nah, kesimpulannya harapannya dengan memahami dan menerapkan shop drawing bisa kita jadikan acuan untuk pengawas lapangan dalam mengidentifikasi kesesuaian pekerjaan dengan rencana pekerjaan. Nah, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Silakan Bu Moderator. Terima kasih untuk Pak Yunus yang telah menyampaikan materi mewakili dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya kami persilakan para peserta untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Kita coba ya. Instruktur bisa. Yes. Boleh saja tinggi itu melebihi dari kita normal karena penghuninya Michael Jordan. Kalau coba tetap standar. Tapi itu anekdotnya. Tentang fondasi ini Bapak Ibu, yang kita bisa sharing sedikit. Saya pernah menemukan di negara juga ketika penempatan kayu galang itu ternyata tidak selamanya ditancapkan, Bapak. Ternyata juga ada yang memanjang. Jadi kalau boleh saya gambar perencanaan bangunan. Misalkan ya, mohon maaf Ibu, dari mana? Misalkan Bu Evi dari SMK 2
2 meter 1 ya. Itu melihat di sana itu masih ada yang kosong. Ya. Sayang kan murid banyak, kemudian tanahnya kosong. Nah, makanya kayak ini bagus kalau misalkan dibuat satu lagi gedung untuk kelas ya, yang tidak bisa menerima rombel lagi kan gitu. Nah, kemudian Bu Evi itu membentuk ini. Nah, si Pokja ini akan memanggil konsultan, atau kalau memang sebagai bangunan, ya konsultannya sendiri, kita gambar, ya, kita gambar selesai. Nah, kemudian dihitung berapa, misalkan 500 juta misalnya, itu dikerjakan oleh batu konsultan karena tidak ada jurusan bangunan yang bisa mengerjakan. Itu disebut satu kelas, satu unit kelas, kemudian atau harga perkiraan sendiri. HPS inilah yang menjadi patokan nilai harga proyek yang akan dilelang atau ditenderkan. Kemudian Pokja atau kelompok kerja lembaga tersebut menyiapkan dokumen pelelangan melalui sistem LPSE, layanan pengadaan elektronik, dengan mengunggah MDP, model dokumen pelelangan. MDP inilah sebagai acuan penyedia jasa alias kontraktor melakukan penawaran yang harga satuannya sudah dihitung sebelumnya oleh kontraktor. Inilah yang disebut bidding estimate. Jika sudah mendapatkan pemenang tender atau lelang, maka Pokja akan membuat dokumen kontrak yang didasarkan terhadap surat perjanjian kontrak, syarat-syarat umum konstruksi, syarat-syarat khusus konstruksi, SPK atau surat perintah kerja, SPMK, surat perintah mulai kerja, dan lain sebagainya, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pejabat pembuat komitmen atau PPK dan penyedia jasa atau kontraktor. Demikianlah teman-teman rentetan proses tender proyek gedung pemerintah yang semua itu dilakukan oleh ahli yang disebut quantity surveyor. Semoga bermanfaat.